tempat ini bukan suatu kebetulan, dan kita jangan take it for granted kesempatan kita untuk bisa beribadah. Kita mau awali pagi hari ini dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Meskipun di dalam dunia ini kami tidak akan pernah bisa lepas dari masalah, tapi kami tahu Tuhan dalam semuanya itu Engkau Allah beserta. Dan kami mau belajar ya Tuhan untuk mengandalkan Engkau, belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, even sebelum kami memulai sesuatu. Kami gak mau ya Tuhan ketika semua sudah berantakan, kami hanya datang untuk meminta pertolongan ya Tuhan. Meskipun kami tahu Engkau bisa, tapi kami mau belajar ya Tuhan untuk menyerahkan apa yang kami kerjakan, apa yang mau kami mulai ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hati kami saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada suatu pun yang terlalu besar bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi kami. Pagi hari ini kami mau memfokuskan hati kami Tuhan, pikiran kami hanya kepadamu Tuhan. Apa yang menjadi beban kami mau letakkan di bawah kaki Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan itu Kau sudah jamin buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Dan buat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, kami percaya Kau yang tibakan mereka juga di tempat ini untuk boleh beribadah dengan kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Biar pujian menjadi doa kita. Terpujilah Kau Tuhanku,
percaya padamu. Kita katakan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. saudara-saudara kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau kasih salam kanan kiri dulu aja ya. Happy Sunday. Happy Sunday. Ayo. Dan kita menyanyikan satu pujian ini. Ayo. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita katakan lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama kita katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, katakan kamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih
mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari pagi hari ini bawa hati kita, bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Biar lagu ini menjadi doa setiap kita di tempat ini. Mari serahkan hidup kita. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Oh Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan, inilah hidupku, mari serahkan hidup kita. ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Oh Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidup. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ibu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sembah. Kadang kita ragu untuk menyerahkan hidup kita karena kita merasa banyak dosa yang masih kita simpan. Banyak hal yang masih kita kompromi. Tapi biar pagi hari ini kita mau menyerahkan hidup kita. Karena kita menyerahkan hidup kita, Tuhan akan mengubahkan kita melalui prosesnya. Tuhan gak perlu hidup kalian yang baik-baik saja saat ini. Tuhan tidak mau persembahan yang kita sudah hias-hias. Dia mau kita apa adanya. Biar pagi hari ini kita mau bawa hidup kita, apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, kita mau serahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, bentuk setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Bentuk setiap hidup kami Tuhan. Biar semakin hari kami boleh semakin disempurnakan ya Tuhan seperti Engkau. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi rencana-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan, karena hidup kami adalah hidup yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Hidup kami menjadi berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami, karena sesungguhnya Engkau sudah membayar lunas hidup kami. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang adalah hidup karena iman di dalam Engkau Yesus. Tuhan, Kau pakai hidup kami agar dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau, keselamatan dan pengharapan di dalam Engkau melalui kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau datang ke dalam dunia ini, karena Engkau mengasihi begitu banyak orang di dalam dunia ini ya Tuhan, seluruh dunia ini, tak terkecuali siapapun ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka, dan Engkau kiranya memakai hidup kami selagi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan di dalam hidup kami. Pakai hidup kami menjadi berkat, pakai hidup kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan, sampai suatu waktu nanti
kami akan berjumpa dengan muka dengan Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau urapi hamba-Mu Ibu Indri yang akan menyampaikan firman-Mu, dan tolong kami sekalian Tuhan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari Malang, dan Ibu Indri pernah melayani kita juga di gereja SAF Surabaya. Ibu Indri adalah seorang dosen di STT Satya Bhakti, Sekolah Tinggi Teologi Satya Bhakti, dan beliau juga adalah seorang business manager di Satya Bhakti. Jadi beliau yang mengembangkan bisnis yang ada di Sati dan pemasarannya. Ya, kami persilahkan Ibu Indri, biasa dipanggil Bunda oleh mahasiswa-mahasiswi Sati. Terima kasih Bu Lili untuk perkenalannya. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih saya sudah diajak main-main ke sini untuk kedua kalinya. Beberapa waktu yang lalu saya melayani di sini menjelang Lebaran ya Ibu ya. Menjelang Lebaran, jadi yang datang kaum muda semua, saya merasa paling tua. Waktu saya kesini, waduh kesana lagi, saya ini diterima atau enggak, ini sudah tua. Semoga saya tetap diterima ya. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara-saudara dari Kejadian, kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 23. Kita belajar dari Yakub, dia seorang pecundang, penipu, tapi pada akhir hidupnya kita akan melihat dia sebagai pemenang. Mari kita membaca bersama-sama Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32. Judul perikopnya adalah Pergumulan Yakub dengan Allah. 1, 2, 3. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dari seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi Saudnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada saat pangkal pahanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar cerita ini tentunya kita akan sulit memahami kalau kita tidak mempelajarinya dari awal ya. Siapa Yakub itu yang sebenarnya? Ada banyak nama Yakub, tetapi Yakub di dalam perjanjian lama ini adalah Yakub yang istimewa.
Rupanya saudara-saudara, Yakub adalah bayi kembar. Ya, slide saya yang kedua. Bayi kembar yang dimiliki oleh pasangan agak tua, namanya Bapak Iskak dan Ibu Sarah. Waktu sudah lama bergumul untuk bisa mendapatkan bayi ini tidak mudah. Sampai dengan kesedihan ibu ini meminta kepada Tuhan. Tetapi ketika sudah diberikan oleh Tuhan, ternyata di dalam kandungan bayi ini saling bertentangan. Janin bayi ini saling bertentangan. Kemudian ibunya setelah diberitahu itu, ibunya agak menyesal. Kenapa engkau berikan aku bayi seperti ini? Lebih baik aku mati saja. Ya. Tapi ternyata firman Tuhan datang kepadanya, tidak usah khawatir karena kedua anakmu ini akan menjadi bangsa yang besar. Memang adiknya nanti akan menjadi pemimpin buat kakaknya. Kakaknya akan menjadi hamba bagi adiknya. Oleh sebab itu ketika anak yang pertama lahir itu sebagai kakak, dan tidak lama kemudian disusul oleh adiknya keluar, ternyata adiknya waktu keluar dari rahim ibunya ini sambil memegang tumit kakaknya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa satu tanda sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa memang nanti suatu saat nanti kakaknya akan menjadi hamba dari adiknya. Itulah kisah Yakub, awal kehidupan Yakub. Singkat cerita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka tumbuh dewasa, setelah mereka sama-sama dibesarkan oleh ayah ibu yang sangat mencintainya, rupanya kakaknya yang bernama Esau ini menikah duluan. Dia menikah, mengambil istri dari bukan sebangsanya, dari bangsa yang lain yang kemudian mendatangkan kesedihan bagi orang tuanya. Tetapi berbeda dengan Yakub pada waktu itu. Yakub memang anaknya lebih tenang, suka tinggal di rumah, sedangkan kakaknya sebagai pemburu, suka berpetualang. Seringkali Yakub tinggal di rumah dengan ibunya, lebih dekat dengan ibunya, dan dia suka memasak di rumah. Pada suatu kali rupanya selama masa mudanya ini Yakub lebih menghargai atau lebih memikirkan secara serius tentang berkat-berkat di dalam hidupnya. Yakub lebih memiliki sikap yang serius mengenai berkat. Yang pertama ditunjukkannya pada saat itu mungkin tidak dijelaskan di dalam Alkitab, tetapi mungkin dia mulai berpikir ketika dewasa, kalau seandainya aku anak pertama, aku pasti dapat warisan lebih banyak ya. Tetapi kenapa aku ini anak kedua? Nah, rupanya ini menjadi pergumulan Yakub yang tidak dituliskan di dalam Alkitab, tetapi dinyatakan di dalam kisah berikutnya, di mana kakaknya Esau suatu ketika pernah pulang capek dari berburu, kemudian Yakub di rumah sedang selesai memasak kacang merah, dan kemudian dia mulai ingin makanan yang dimasak oleh adiknya itu. Berikanlah aku masakan itu, berikan aku sop itu sedikit, aku ini loh capek sekali. Wah, rupanya Yakub yang cerdik itu menjadikan momen kakaknya yang lelah dan minta sayur ini sebagai momen dia menjual cateringnya, ya, untuk digantikan dengan hak kesulungan. Hak kesulungan tidak mungkin bisa didapatkan oleh anak kedua atau bahkan anak bungsu, karena memang istilahnya sudah sulung, itu berarti hanya diperoleh oleh anak pertama atau anak sulung. Tetapi karena Yakub menyikapi berkat itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan bagaimana dia bisa mendapatkannya, maka dia pakai momen itu.
kalau kamu mau, kamu harus beli sayur ini. Aku masak susah-susah, jangan gampang-gampang minta, beli dong katanya gitu. Sekalipun kamu kakak saya. Lalu kakaknya tanya, waduh 1 mangkok sup aja dibeli pakai apa? Aku punya banyak ternak, aku punya banyak kambing, kamu mau berapa? Ambil saja. Tetapi Yakub tidak cukup dengan itu. Enggak mau aku kalau cuma dibayar dengan kambing, aku enggak mau. Loh, jadi ini cuma 1 mangkok berapa harganya? Aku harus membayar pakai apa katanya? Ya. Lalu Yakub bilang, kamu harus bayar dengan hak kesulunganmu. Dengan bagian kesulunganmu itu. Wah, si Esau merasa biasa-biasa. Itu enggak penting, sebentar lagi itu loh aku mau mati katanya ya. Bapak Ibu dan Saudara, kalau baca kisah ini mulai pasal 25 sampai dengan pasal 32, ceritanya sangat luar biasa. Aku sebentar lagi itu loh mau mati, enggak penting apa itu hak kesulungan. Dari jawaban Esau itu jelas bahwa Esau bersikap meremehkan hak kesulungan itu. Esau menganggap ringan hak kesulungan itu, berbeda dengan Yakub. Yakub menganggap bahwa hak kesulungan itu sesuatu yang berharga. Dia tidak mungkin mendapatkannya, tapi dia ingin berusaha meraihnya, entah dengan cara apa. Sekalipun dia harus membelinya, dia akan beli. Dan ternyata memang benar. Kemudian ya udah, ambil aja warisanku, terserah. Lalu diberikanlah kakaknya ini 1 mangkok sup dengan roti, lengkap dengan kerupuk dan es teh. Ya. Kemudian Esau makan dan dia tidak merasa bersalah. Setelah makan kemudian keluar begitu saja. Lalu momen yang kedua, ternyata Esau tidak mati-mati ya. Waktu dia minta itu, Allah tenang aja sebentar lagi aku mau hampir mati, sudah tua. Untuk apa hak kesulungan buatku? Ternyata Esau enggak mati-mati saudara. Sampai akhirnya ayahnya Ishak yang sudah lanjut umurnya itu, yang sudah rabun matanya itu mulai mengatur pembagian hak warisan. Waktu itu seorang ayah diberikan kuasa untuk memberikan berkat, untuk menurunkan berkat kepada anak-anaknya. Nah, si Esau berkata kepada ayahnya Ishak berkata kepada Esau, Esau, aku sudah tua. Tolong buatkan aku makanan yang aku suka dari hasil buruanmu, lalu setelah itu aku akan menurunkan berkat bagimu. Oh baik Pak. Baik, aku akan pergi ke ladang untuk mengambil ternak kita. Nah, pada waktu ayahnya berkata begitu, rupanya ibunya mendengar. Ibunya ini sangat sayang kepada Yakub, oleh sebab itu ibunya juga berpikir. Rupanya ibunya juga memiliki sikap serius menerima berkat dari Allah. Akhirnya ibunya memanggil Yakub, Yakub, papa tadi bilang kalau dia akan menurunkan berkat buat kakakmu Esau. Kalau berkat itu sudah diturunkan kepada kakakmu, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Sekarang mama pingin kamu yang dapat berkat itu. Ayo kamu cepat ambil domba yang paling gemuk, lalu dimasak mama yang enak kesukaan papa, dan nanti segera berikan. Yakub tetap Yakub sebagai anak. Kemudian dia berkata kepada mamanya, Ibu, saya berbeda dengan kakak saya. Kakak saya berbulu, saya tidak, kulit saya licin. Kalau papa tahu bukan berkat yang akan turun kepada saya, tetapi kutuk. Bagaimana ini? Tenang, ibu yang akan menanggung kutuknya. Ya, nanti kamu akan aku pinjami jaket kakakmu yang berbulu itu, lalu datanglah kepada ayahmu. Singkat cerita, Yakub datang dengan semua rencana yang sudah disusun oleh orang tuanya dengan tidak kurang suatu apapun, dan setelah membawa masakan, dia datang. Memang pada waktu itu Ishak masih
ragu-ragu, curiga, mau menurunkan berkat. Kamu ini Esau? Iya Bapak, aku Esau. Kalau suaranya kok seperti Yakub ya, gitu. Karena bapaknya memang sudah tidak bisa melihat. Tidak Pak, betul aku ini Esau. Coba kamu mendekat. Aku tolong cium aku, kata bapaknya ya. Setelah Yakub mendekat dan bapaknya mulai mencium bau bulu binatang itu di tubuhnya, dan waktu diraba memang tangannya berbulu. Akhirnya bapaknya yakin bahwa ini adalah Esau. Kemudian bapaknya menurunkan berkat itu kepada Yakub yang pura-pura menjadi Esau. Seperti itu usaha Yakub untuk dapat menerima berkat yang terbaik. Dia memang memiliki satu sikap serius untuk mengejar berkat itu. Tetapi memang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Yakub dan mamanya bersalah. Betul ya? Dalam hal ini, cara memperoleh berkat ini, Yakub dan mamanya salah. Oleh sebab itu, akhirnya mamanya dan Yakub berusaha lagi menyelamatkan Yakub dari ancaman kakaknya. Sebentar lagi Bapak akan mati. Bapak sudah rabun, sudah tua. Kalau Bapak sudah mati, aku akan menuntut membalas dendam. Kenapa begitu Yakub begitu gigih untuk mendapatkan hak kesulungan, saudara? Dan kenapa pada akhirnya Esau begitu marah ketika Esau tidak mendapatkan berkat yang terbaik dari orang tuanya? Pada waktu itu hak kesulungan yang diperoleh oleh anak-anak pertama itu adalah warisan dari orang tuanya 2 kali lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Jadi kalau seandainya Esau dapat 2 kali lipat, maka Yakub hanya dapat 1 kalinya saja. Kalau ternaknya ayahnya Ishak 10.000, maka diberikan Esau itu bisa 80 atau 60.000 ekor. Yakub hanya 20.000 ekor. Dan itu yang dikejar oleh Yakub. Tetapi setelah berkat itu jatuh ke tangan Yakub, Esau begitu marah setelah dia merasa dicurangi. Saudara, akhirnya singkat ceritanya Yakub disarankan oleh mamanya untuk pergi meninggalkan rumah, pergi ke Padan Aram, ke rumah keluarga dari mamanya. Kemudian di sana harus menjalani kehidupan sebagai keponakan dan dia harus bekerja di sana. Saudara, ternyata hidup Yakub tidak lepas dari konflik demi konflik. Waktu dia berada di rumahnya, dia selalu mengalami konflik dengan kakaknya. Kemudian dia melarikan diri di sana dan itu adalah pengalaman pertama dia keluar dari rumahnya. Itu adalah pengalaman pertama dia keluar dari zona nyaman. Yakub anak rumahan. Tetapi pada saat itu karena dia melakukan kesalahan, maka dia harus menanggung resikonya untuk menyelamatkan dirinya. Demi menyelamatkan dirinya, dia menerima saran dari ibunya untuk pergi ke rumah pamannya Pak Laban di daerah Mesopotamia. Nah, saudara, waktu sampai di sana, pada saat pertama ketemu, Yakub sebetulnya suka dengan anak perempuan Pak Laban yang bernama Rachel. Ada 2 bersaudara, Rachel dan Lea. Rachel ini adiknya, Lea ini kakaknya. Lalu Pak Laban bertanya, bagaimana kamu tinggal di sini, masa sekalipun kamu ponakanku kamu tidak mendapatkan gaji? Kemudian Yakub sendiri yang bilang, saya akan bekerja di sini selama 7 tahun dan tolong paman berikan Rachel untuk saya. Oke, baik gitu. Setelah 7 tahun dia menuntut haknya. Kemudian hari pernikahan
Dan yang ternyata yang diberikan oleh ayahnya bukan Rachel tetapi Lea, kakaknya. Kemudian pagi-pagi dia harus menyampaikan itu kepada Laban, ayah mertuanya pada saat itu. Kenapa Bapak menipu saya? Saya kan sukanya sama Rachel, kenapa Bapak memberikan saya Lea yang saya tidak suka? Kemudian alasan Bapak ini dengan tenang, dengan santai berkata, di adat kita ini jarang adiknya menikah dulu, kalau bisa kakaknya. Sama ya di Indonesia juga gitu ya, pakai harus membayar ganti rugi, membayar biaya untuk melangkahi kakaknya ya. Nah akhirnya Yakub tidak terima itu. Kenapa bisa begitu? Sudah tenang aja, kamu jalani ya masa pernikahanmu 7 hari. Nanti kamu menikah lagi dengan adiknya Rachel. Jadi Yakub ini enak, dapat 2, 1 minggu dapat 2. Setelah dapat kakaknya, kemudian dapat adiknya. Tetapi untuk mendapat dua-duanya ini Yakub harus bekerja 7 tahun lagi. 14 tahun Yakub bekerja untuk Laban demi mendapatkan 2 istrinya. Luar biasa ya saudara. Konflik yang pertama dia sudah selesaikan, kemudian sepanjang hari-harinya Yakub terus bekerja dengan baik sampai dikatakan di dalam Alkitab dia kurang tidur untuk merawat dan menjaga ternaknya Laban. Dan pada saat sampai dengan pada masa dia akan mendapatkan upahnya, dia harus bekerja 6 tahun lagi. Rupanya kakak-kakak iparnya mulai iri kepada Yakub. Waduh, ternaknya bapak kita ini diambil Yakub semua ini. Jangan-jangan kekayaan Yakub ini dari bapak kita. Kita ini kurang jadinya, nanti hak warisnya kurang. Nah, ingat warisan tetap berlaku sangat besar pada masa itu. Akhirnya Yakub membaca sikap kakak-kakaknya ini bahwa terlihat bahwa wajah mereka tidak suka dengan kehadiran Yakub. Kemudian Yakub mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah itu dengan diam-diam. Sebetulnya saudara, dia pergi meninggalkan rumah itu bukan atas kemauannya sendiri. Selain dia memang sudah merasa tidak nyaman di situ, tetapi Allah juga sudah memerintahkannya dalam mimpinya, saudara. Akhirnya Yakub pun pergi meninggalkan rumah itu dengan diam-diam, membawa anak istrinya dan semua ternak hasil kerjanya selama 6 tahun. Sesampai di tengah jalan rupanya konflik itu tidak berakhir. Karena Yakub berangkat dengan diam-diam, maka Laban berusaha mengejarnya. Sebetulnya tidak hanya ingin mengejar berapa ternak yang kamu bawa, tetapi rupanya Laban kehilangan satu benda berharga, yaitu terafim yang dia miliki, yang ada di rumahnya, dan waktu dilihat tidak ada. Oleh sebab itu Laban bersikeras kepada Yakub untuk menggeledah semua kemah anak istrinya. Dan waktu itu tidak dijumpai. Ternyata memang terafim itu diambil oleh Ribka dan disembunyikan di pelana untanya. Apa terafim itu, saudara? Terafim adalah patung pujaan yang dijadikan sebagai dewa mereka untuk orang-orang di Mesopotamia pada saat itu. Lambang terafim ini adalah lambang yang menunjukkan bahwa rumah yang ada terafimnya adalah kepala keluarga. Kemungkinan besar di dalam pelarian Yakub dengan membawa Ribka dan Lea, Ribka ingin menegakkan hak Yakub sebagai kepala keluarga.
Oleh sebab itu Ribka mengambil 1 terafim ayahnya dan menyembunyikannya dengan harapan, dengan rencana nanti itu ada ditaruh di kemah Yakub dan Yakub tetap tegak sebagai kepala keluarga. Saudara, kalau kita suami laki-laki yang harusnya sebagai kepala keluarga, kemudian kita tidak mendapatkan posisi itu, sangat sedih bukan? Ya, pada waktu itu mungkin Ribka sudah membaca bahwa Yakub selama tinggal di rumah Laban, posisi atau fungsinya sebagai kepala keluarga sangat tidak mungkin. Karena masih ada ayahnya dan masih ada kakak-kakaknya. Oleh sebab itu ketika mereka pergi meninggalkan ayahnya, Ribka dengan nekat mengambil terafim itu. Nah, terjadilah pertengkaran, adu mulut di situ. Ternyata terafim itu tidak ditemukan. Kemudian ganti Yakub yang marah kepada Laban. Seperti inikah balasanmu kepadaku? Aku sudah mengabdi kepadamu 20 tahun. Kalau kambingmu hilang aku ganti. Kalau kambingmu mati diterkam harimau aku tidak pernah bicara kepadamu tapi langsung aku ganti. Tetapi hanya seperti ini engkau menggeledah semua kemahku seperti pencuri. Konflik itu terjadi lagi antara mertua dan menantu. Enak enggak sih? Apakah ini sering terjadi di budaya kita? Budaya kita yang sana ya. Semoga yang di sini tidak ada. Ya, kita semua di sini menantu, orang tua, anak, mertua semua bisa menjadi satu karena dipersatukan di dalam Tuhan. Kondisi Yakub seperti itu dan itulah yang dihadapi saudara-saudara. Nah, ketika selesai mengadakan pertemuan dan perjanjian, akhirnya Yakub berpisah dengan Laban, mereka berpeluk-pelukan, Laban mencium anaknya, cucunya semua dan mereka lepas dengan perjanjian. Di tempat mereka berkumpul itu dibangun tugu, Laban tidak boleh pergi lewat dari tugu itu untuk urusan kecurangan dan Yakub pun tidak boleh pergi ke arah Laban melewati tugu itu untuk urusan perselisihan. Ya, akhirnya mertua dan menantu sampai melakukan perjanjian seperti itu. Konflik dengan Laban selesai. Kemudian Yakub melanjutkan perjalanan, saudara, karena memang dia menuju ke tanah asalnya, ke tanah leluhurnya di mana orang tuanya berada. Sampai di sana saudara, ternyata belum selesai juga konfliknya. Karena memang dia menuju ke tanah kelahirannya, maka di situ berarti dia mengarah kepada rumahnya Esau kakaknya. Nah, kalau ada di gerombolan berjalan di daerah padang pasir sana saudara, itu sangat kelihatan dengan jelas siapa yang sedang berjalan itu. Dan tempat yang dituju kalau sudah terlihat itu bisa kelihatan dengan jelas itu wilayahnya siapa. Nah, pada saat di situ Yakub sebetulnya gelisah. Apakah aku ini masih akan diterima oleh kakakku ataukah kakakku masih menaruh dendam dan sakit hati kepadaku? Akhirnya dia berusaha mencoba menenangkan hati kakaknya dengan cara dia mengirim kambing domba ternaknya terlebih dahulu dan menyuruh orang suruhannya untuk menghadap kepada Esau sambil melihat. Kemudian setelah orang suruhannya kembali dengan membawa berita, apa saudara? Berita yang mengejutkan. Rupanya Esau itu di tempatnya berada sedang dikelilingi atau sedang bersama-sama dengan 400 orang. Saya juga heran waktu itu. Utusan Yakub kok sempat-sempatnya menghitung gitu ya.
Waktu itu kan buru-buru, tetapi diperkirakan ada 400 orang yang sedang bersama-sama dengan Esau pada waktu itu. Angka 400 di dalam Alkitab itu menunjukkan kekuatan militer, saudara. Kadang 400 orang, kadang 400.000 ditulis di situ ya, di pasukan-pasukan tentara. Nah, saudara, kalau Esau sedang diiringi oleh 400 orang, itu berarti satu pasukan sendiri. Dan Esau adalah pemimpinnya. Artinya adalah Esau siap berperang melawan Yakub. Untuk apa? Untuk memuaskan sakit hatinya pada saat itu, saudara. Wah, pada saat Yakub mendengar berita itu dari utusannya, Yakub mulai gelisah lagi. Dia khawatir lagi, bagaimana ini? Bagaimana kalau Esau mengambil anak istriku, kemudian mengambil ternakku semuanya, sementara orang-orang yang mengiringiku tidak terlalu banyak. Dan kakakku Esau punya pasukan sebanyak 400. Konflik ini sebagai konflik yang puncak. Setelah menghadapi Laban, dia harus menghadapi kakaknya jauh lebih berat lagi. Akhirnya malam itu Yakub putar otak. Dia mulai mengatur persembahan pemberian untuk kakaknya. Kemudian rombongannya dibagi dua. Mana yang harus menjaga istri dan anak-anak, mana yang harus budak-budaknya menjaga ternaknya. Supaya kalau Esau menyerang rombongan ini, rombongan yang satu masih bisa terselamatkan. Itu harapan Yakub. Kemudian Yakub mulai mengatur siasat, para utusannya disuruh berangkat dulu dengan membawa binatang-binatang persembahan itu. Kemudian anak istrinya diseberangkan ke sungai Yabok. Kemudian mulailah dia berpikir, aku lelah, aku mau bermalam sendirian, aku mau istirahat dulu. Anak istriku sudah aku amankan di sana, ternakku sudah aku amankan di sana, dan orang-orang utusanku sedang mengirim persembahan untuk kakakku. Aku akan mengumpulkan tenaga, bagaimana aku menghadapi kakakku besok. Nah, saudara, setelah itu dia tetap berhenti dan tidak ikut menyeberang. Apa yang terjadi di dalam Alkitab? Kejadian 32 ayat 8. Konflik Yakub tidak berhenti sampai di situ. Setelah anak istrinya, ternaknya semua diseberangkan dan dia berniat untuk beristirahat di situ, rupanya sudah ada orang laki-laki yang menunggu dan mengajak tarung, mengajak bergulat. Dan Yakub pun membela diri. Yakub tidak diam, Yakub mempertahankan nyawanya pada waktu itu. Dia bergulat begitu rupa sampai dengan matahari terbit. Oleh sebab itu di dalam Kejadian 32 dikatakan, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau menang. Ya, semalam-malaman Yakub bertarung dengan laki-laki yang tidak dikenal ini. Dia berjuang sekeras tenaga untuk mempertahankan nyawanya. Jangan sampai dia mati. Dan pada akhirnya laki-laki ini harus memukul pangkal pahanya sehingga dia terpelecok. Dan kemudian pertarungan berhenti. Luar biasa. Siapa sebetulnya laki-laki ini sampai Yakub bisa mengalahkannya? Saudara, ada satu terjemahan yang mengatakan bahwa laki-laki ini jelmaan dari Allah atau Yesus. Tetapi bisa kita sangkali bahwa Yesus bereinkarnasi menjadi manusia tidak berada pada masa Yakub. Jadi pasti ini bukan Yesus. Karena Yesus berinkarnasi pada saat Yusuf hidup dengan Maria.
Ada terjemahan lagi yang mengatakan bahwa ini malaikat Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi di dalam ayat yang lain, Yakub sendiri mengatakan itu adalah Allah. Aku berhadapan muka dengan Allah dan aku selamat. Itu adalah ucapan Yakub yang luar biasa karena peristiwa dia sudah mengalahkan orang yang laki-laki yang bergelut dengan dia. Oleh sebab itu saudara, ketika seorang laki-laki ini mengganti namanya menjadi Israel, maka perubahan nama ini menunjukkan perubahan kehidupan Yakub. Ini adalah Allah sendiri, karena dia berhak mengganti nama Yakub dan dia akhirnya menurunkan berkat untuk Yakub ketika Yakub tidak bisa dikalahkannya. Luar biasa ya saudara-saudara, kehidupan Yakub. Konfliknya begitu panjang. Hidupnya berliku-liku sampai Allah saja harus bertarung dengan dia. Tetapi ujung-ujungnya ketika dia dengan Esau karena kelicikannya dia menang. Ya, ketika di rumah Laban karena ketulusannya dia diberkati Tuhan bisa mengurus ternaknya dan ternaknya bisa bertambah banyak. Ketika dia menghadap laki-laki yang tidak dikenal ini, dia juga menang. Sebetulnya apa rahasianya? Kalau kita lihat Yakub dulu kan penipu ya, tapi kok bisa menang? Ternyata ini saudara, yang pertama, dia sudah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang berkuasa atas saudaranya dan dia akan menjadi bangsa yang besar. Dari keturunannya dia akan menjadi bangsa yang besar. Wah, kalau kita mendapatkan firman dari Tuhan, kemudian Tuhan bilang, Indri, kamu nanti akan menjadi bangsa yang besar. Pasti senang ya, saya akan senang, wow. Nanti saya pasti sukses, apapun yang saya lakukan saya pasti sukses. Atau kalaupun saya tidak bekerja saya pasti sukses. Tuhan sudah mentakdirkan saya untuk menjadi orang yang besar, menjadi pemimpin besar. Ternyata tidak saudara. Sekalipun Allah sudah merencanakan di dalam hidup Yakub sesuatu yang besar, ternyata proses menuju ke sana harus ada keterlibatan Yakub sebagai manusia untuk bisa rencana Allah itu tergenapi di dalam hidupnya. Amin. Bayangkan kalau seandainya Yakub tidur-tiduran. Ya, wah, Tuhan sudah menubuatkan aku, Tuhan sudah mentakdirkan aku menjadi pemimpin kakakku, menjadi bangsa yang besar. Ya udah aku tidur, makan sate kambing, tidur lagi, besok makan sate unta, tidur lagi, besok makan sate lembu, begitu ya. Kemudian kolesterol naik. Nah saudara, tidak begitu yang dilakukan Yakub. Yakub bekerja keras sejak masa mudanya. Yakub melakukan semuanya dengan kekuatan tenaganya untuk memperoleh apa yang diinginnya. Yakub tahu bahwa untuk menjadi bangsa yang besar itu diperlukan harta yang besar juga. Oleh sebab itu Yakub berusaha bagaimana caranya dia mendapatkan berkat anak sulung itu. Dia berpikir keras untuk itu. Dia tahu bagaimana caranya supaya berhasil. Dia harus mendapat restu dari orang tuanya. Dia tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan berkat dari orang tuanya. Untuk bisa menjadi orang yang merantau kemudian sukses, Yakub harus bekerja keras. Dia sebetulnya tahu bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, tapi toh di masa perantauannya dia bekerja begitu rupa sampai akhirnya Tuhan memberkatinya.
selain takdir dari Tuhan, selain penentuan Tuhan untuk kita bisa sukses dan diberkati, ada kerjasama dari kita. Jangan berharap kita diam-diam saja kemudian uang turun dari langit dan kita menjadi penguasa. Tidak mungkin ya saudara. Yang kedua, apa yang menjadi rahasianya? Ternyata ya saudara, pada saat awal Yakub meninggalkan rumahnya, kemudian dia sedang bergumul di dalam perjalanannya. Tuhan, aku ini masih SMA, baru lulus SMA, sudah disuruh mamaku merantau di Padan Aram yang jauh, yang aku tidak tahu tempatnya, cuma dikasih alamat aja, cari Om Laban gitu ya. Di dalam pergumulan perjalanannya itu dia berpikir, selama ini aku tidur di kasur yang empuk, kalau mau makan tinggal menyembelih kambing kemudian aku masak enak sudah. Tapi sekarang aku harus melakukan perjalanan panjang. Dan ternyata tengah malam ketika dia lelah di daerah Betel, dia bertemu dengan Allah. Kejadian 28 ayat 22, 20-22, nanti saudara boleh baca di rumah selengkapnya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepada kau roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Pada saat Yakub lelah dan tertidur, di situ dia bermimpi. Ada malaikat Tuhan naik turun tangga. Dari bumi sampai surga, dari bumi sampai surga. Dan pada saat Yakub terbangun dari mimpinya, dia kaget begitu rupa. Tuhan, ini tempat yang menyeramkan, ini pintu surga, tetapi ternyata engkau tidak membunuh aku masih hidup. Itu di dalam pikiran Yakub. Karena memang pada masa perjanjian lama, siapa yang berhadapan dengan Allah dia akan mati karena ketidakkudusannya, ya. Alasan Yakub pergi meninggalkan rumahnya karena dosanya, karena penipuannya. Harusnya malam itu kalau Allah datang di tempat dia tidur, Allah harusnya membunuh dia karena perbuatan dosanya yang sudah menipu kakaknya. Tapi ternyata dia masih segar bugar, dia sehat. Oleh sebab itu pagi itu dia langsung mengambil batu dan membuat tugu di situ, diminyakinya, dicurahkan minyak di situ dan dia berjanji. Di sini aku bertemu Tuhan tetapi Tuhan tidak menghukum aku. Kalau Tuhan menjaga jalanku mulai dari sini sampai ke rumah pamanku, menyediakan roti dan pakaian, dan suatu saat nanti aku bisa pulang kembali kepada orang tuaku, maka aku akan menyembah Allah dan tidak akan melakukan dosa lagi. Itulah titik balik yang dialami Yakub di dalam kesendiriannya, di dalam kedukaannya ketika dia harus meninggalkan ibunya, dia harus meninggalkan ayahnya, dia harus meninggalkan kakaknya, dan dia harus meninggalkan seluruh kenyamanannya. Dia hanya minta roti dan pakaian saja, cukup Tuhan, itu artinya saya selamat. Tetapi apa saudara yang diterima Yakub? Yakub mendapatkan lebih dari yang dia minta. Ketika dia kembali ke rumah melewati jalan yang sama dan kemudian bujangnya bercerita bahwa Esau itu ada bersama-sama dengan 400 orang. Sebetulnya malam itu Yakub segan meminta tolong kepada Tuhan. Di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan, dulu aku pernah melewati tempat ini hanya membawa sebatang tongkat saja.
tidak membawa apa-apa. Tetapi sekarang aku membawa ternakku yang banyak sekali, membawa istri-istriku dan membawa anak-anakku. Terlalu besar berkat-Mu Tuhan. Aku masih ingat doaku dulu, kalau Engkau memberi aku roti dan pakaian saja itu cukup buatku. Dan aku bisa pulang ke rumah ayahku, itu cukup buatku. Tapi sekarang sebegitu banyak berkat-Mu yang sudah Kau berikan kepadaku. Apakah aku masih meragukan lagi penyertaan-Mu Tuhan? Itu pergumulan hati Yakub. Ketika malam itu dia ingin meminta tolong kepada Tuhan karena dia dihadang oleh Esau. Yakub tidak sempat berdoa, tetapi Yakub bergumul dengan Allah pada malam itu. Nah saudara-saudara, bukankah semua orang ini hampir seperti Yakub, mengalami seperti Yakub? Ya saudara. Adakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali? Yang tidak pernah melakukan kesalahan, silakan angkat tangan. Berarti semua pernah. Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, semua orang pasti pernah melakukan kecurangan. Entah itu kecurangan kecil-kecil ya, pada waktu kecil dulu dengan adiknya, rebutan permen ya, rebutan mainan. Itu pasti kita lalu bohong kepada mama ya. Mama, uangnya mama, harganya sekian gitu waktu disuruh mama beli sesuatu di toko ya. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kita semua pasti pernah melakukan kecurangan. Tetapi apakah kita harus berhenti di dalam kecurangan itu? Apakah kita harus berhenti di dalam kesalahan itu dan tidak melakukan apa-apa? Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita itu dijelaskan ada banyak orang yang sudah melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran, tapi akhirnya Allah melakukan sesuatu yang besar di dalam hidupnya. Raja Daud yang besar pernah berbuat zina, mendukakan hati Tuhan, tetapi kemudian Daud menyesal akan perbuatannya dan Allah memulihkan keadaannya. Petrus yang pernah menyangkal Yesus pada saat Yesus ditangkap. Dia tidak berhenti di situ. Ketika ayam berkokok, kemudian dia harus berhadapan pandangan dengan Yesus. Dan Petrus menyesal begitu rupa, dia menangis dan dia bertekad untuk tidak mengecewakan Yesus lagi. Kemudian sampai akhir hidupnya Yesus menjadi pemberita Injil dan matinya pun sengsara seperti Yesus. Paulus tidak kurang-kurang dia membunuh pengikut Yesus, saudara. Kesalahannya sudah terlalu besar. Tetapi ketika dia bertemu dengan suara Allah di tengah jalan ke Damsyik dan kemudian dia menjadi buta dan Allah memulihkan, Paulus menjadi pemberita Injil yang besar. Saudara, apakah Yakub berhenti kepada kesalahannya dengan kakaknya? Tidak. Yakub meminta ampun kepada Tuhan dan mengakui Allah yang besar itu sebagai Allahnya. Dan dalam segala hal dia selalu berbuat atas seizin Allah. Sampai ketika dia menyampaikan persembahan kepada kakaknya, dia berkata, Allahku sudah memberkati aku begitu rupa sehingga aku mendapatkan semuanya ini. Dia tidak berkata bahwa aku bekerja dengan keras siang dan malam sampai kurang tidur Kak untuk mendapatkan ini. Tidak. Tetapi Yakub mengatakan bahwa Allah sudah memberkati aku begitu rupa sampai mendapatkan semuanya ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup kita?
Apakah di antara kita ada yang sedang di dalam pergumulan kesalahan yang besar, kemudian justru kita enggan dekat dengan Tuhan? Atau kita berusaha menyelesaikan kesalahan kita, memohon ampun kepada Tuhan, dan kemudian berbalik untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mana yang akan kita pilih? Saya suka melihat jalan di gunung, saudara. Kalau ke gunung itu jalannya selalu berkelok-kelok, ya saudara ya. Saya pikir kenapa jalan ini berkelok-kelok sampai bikin mabuk biasanya kalau ke gunung. Rupanya saudara, jalan yang ke arah gunung itu dibuat berkelok-kelok supaya jalan ini tidak terlalu curam. Kalau jalan ini curam, maka tenaga yang akan dikeluarkan, tenaga yang kita keluarkan untuk naik gunung itu jauh lebih besar daripada kalau kita lewat jalan berkelok-kelok yang lebih landai. Dan kalau jalan untuk mendaki gunung itu curam dan terjal, kita akan mudah terpeleset dan jatuh. Manusia sering juga mencari jalan yang cepat dan pintas. Jalan berkelok-kelok pasti jauh lebih lama dan lebih panjang daripada jalan yang lurus. Tetapi itulah yang bisa menyelamatkan kita untuk bisa sampai ke puncak gunung itu. Kalau saat ini ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang ingin kita raih, tetapi jalannya begitu jauh, kita harus berkelok-kelok seperti kehidupan Yakub. Jalanilah saudara. Karena dengan jalan berkelok-kelok itu justru yang akan menyelamatkan kita untuk bisa sampai ke atas gunung dengan selamat. Jalan pintas yang curam dan terjal itu mengandung resiko licin dan berbahaya, dan kita bisa lebih banyak tenaga untuk mencapainya. Saat ini mungkin kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang menjadi rencana di depan kita. Kita tidak seperti Yakub di mana Tuhan sudah menyampaikan pesan itu kepada orang tuanya bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi yang kita tahu pagi ini adalah di dalam Tuhan masa depan kita pasti indah. Sekalipun jalan yang harus kita lalui berkelok-kelok dan panjang, itu demi keselamatan kita. Kiranya pengalaman Yakub ini bisa menolong kita untuk tetap terus bertekun di dalam iman kita, bertekun di dalam kehidupan kita, bertekun dalam perjuangan kita, sampai akhirnya janji Tuhan tergenapi. Tuhan punya rencana dalam hidup saudara masing-masing. Kalau saudara belum tahu, tanya kepada Tuhan, apa yang menjadi rencanamu dalam hidupku Tuhan? Dan kalau Tuhan sudah menunjukkan, minta Tuhan untuk saudara memiliki ketekunan melewati kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya menjadi orang-orang pilihan Allah yang bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Satu pujian yang ingin saya nyanyikan bersama-sama dengan saudara-saudara. Yakub hidup karena Tuhan. Dan kalau pagi ini saudara mengambil waktu untuk merenungkan kehidupan saudara, temukan itu. Kalau ku hidup pagi ini, aku hidup ini hanya karena Tuhan, bukan karena kekuatanku. Amin. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin.
Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku Sekalian bangkit berdiri. tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Pada siang hari ini, jikalau ada di antara kita yang mungkin mengalami peristiwa-peristiwa yang hampir sama seperti Yakub, ada konflik-konflik yang terjadi di dalam kehidupan yang kita sendiri tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita membawa itu kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan jalan keluar, agar dimanapun kita berada, kita dapat menjadi pembawa-pembawa damai. Kita minta Tuhan tolong kita, agar kita dapat menyelesaikan setiap konflik permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan jikalau pada pagi hari ini juga, jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin mempunyai masa lalu kesalahan dan itu begitu menghantui Bapak Ibu Saudara sekalian bergumul dengan kesalahan itu, mari datang kepada Allah. Dia adalah Allah yang Maha Pengasih. Dia akan mau mengampuni setiap kesalahan yang kita lakukan. Dia tahu kelemahan kita dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari hadapannya. Dan ketika kita mau membawa kesalahan kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan dan pemulihan Tuhan,
maka sama seperti Tuhan mengubahkan kehidupan Yakub, Tuhan pun sanggup mengubahkan kehidupan kita, memberikan damai sejahtera, pengampunan bagi kita, dan kehidupan yang baru di dalam Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, Tuhan mempunyai rencana yang besar dalam kehidupan kita masing-masing. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat tangan kita sebagai penyerahan kita kepada Tuhan. Dan kita mau berdoa menyerahkan seluruh pergumulan kita kepadanya. Bapa dalam surga, pagi hari ini Engkau melihat setiap tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Engkau menyelidiki setiap hati kami. Apapun yang kami sedang hadapi, apakah itu konflik, permasalahan di dalam keluarga kami, dengan rekan sekerja kami, dengan teman-teman kami, dengan atasan atau bawahan kami. Tuhan, Engkau yang sanggup untuk memulihkan hubungan kami. Mari Tuhan, Kau campur tangan, agar dimanapun kami berada, kami boleh menjadi pembawa-pembawa damai-Mu ya Tuhan. Dan biarlah rencana-Mu digenapi melalui kehidupan kami. Kami juga mau berdoa menyerahkan setiap tantangan permasalahan yang kami hadapi. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan berikan kami kemenangan, sama seperti Engkau memberikan kemenangan kepada Yakub ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik. Dan Tuhan, jikalau pada saat ini juga ada di antara kami yang bergumul dengan rasa bersalah, Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan, pengampunan yang sempurna yang sudah Engkau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami mau menerimanya dengan iman di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, yang sudah mengampuni dan menyelamatkan kami. Mohon ampun akan segala kesalahan dan dosa kami. Engkau sekali lagi menyucikan kami oleh darah-Mu Tuhan, menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Engkau, menjadikan kami anak-anak-Mu milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menggenapi rencana-Mu dengan sempurna di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Engkaulah yang memiliki hidup kami, dan biar Engkau dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, saya serahkan kepada Kli yang akan memberikan pengumuman kepada kita sekalian. Shalom teman-teman, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pastor Indri buat firman yang luar biasa. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Kau mengirimkan kami ke tempat ini, Engkau mempertemukan kami dan mendengarkan firman dari Pastor Indri bukan suatu kebetulan, tapi karena Engkau memang sedang berbicara kepada kami melalui Pastor Indri ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi rema ya Tuhan, dan dapat kami terapkan ya Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami, atas pekerjaan dan juga atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami dan apa yang kami miliki ya Tuhan. Tuhan, biarlah sekarang kami akan memberikan ya Tuhan sebagian dari apa yang kami miliki untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja yang tertera, atau bisa juga di kotak persembahan yang ada di belakang. Oke. Dan lalu pertama-tama saya mau welcome buat semua teman-teman yang sudah hadir, thank you for coming, dan juga saya mau menyapa teman-teman yang join secara online, dan welcome, dan hopefully kita bisa ketemu secara langsung ya. Dan saya juga nggak lupa, dan jangan lupa minggu depan kita akan ada ibadah di tempat ini jam 10, jadi ibadah kita setiap hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini. Dan lalu saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Untuk hari Selasa ini kita akan ada Moment of Restoration, akan ada more yang akan diadakan secara online. Jadi saya mau encourage teman-teman buat menyatukan hati kita untuk berdoa bersama bagi beberapa pokok doa. Di hari Selasa ini di more setiap hari Selasa jam 7:30. Jadi teman-teman yang merindu untuk berdoa bersama bisa kontak Instagram atau kontak Bu Lili langsung. Lalu di hari Kamisnya kita akan ada KTB. KTB adalah komunitas tumbuh bersama di hari Kamis jam 7.30. KTB kita ada 3 tempat, di KTB Barat 1 dan 3 digabung. KTB Barat 2 ada 2,
Dan di KDB Timur ada 1. Jadi buat teman-teman yang mau join bisa langsung kontak Bu Lili atau kontak teman-teman yang sudah join kita. Saya benar-benar encourage teman-teman untuk join KTB, karena di KTB ini kita benar-benar bertumbuh menjadi diri kita yang lebih baik gitu. Karena KTB kita ini bukan cuma sekedar kumpul-kumpul atau gimana, tapi benar-benar kita mendalami firman Tuhan dan bagaimana menerapkannya itu semuanya dari KTB. Dan lalu di hari Sabtu kita akan ada KDB mahasiswa. Puji Tuhan, kemarin KDB mahasiswa kita yang pertama kali setelah sekian bulan off, kita beri tepuk tangan dulu yuk. Puji Tuhan, kemarin berlangsung dengan baik. Dan di hari Sabtu ini akan ada lagi juga KTB mahasiswa jam 18.30. Jadi buat teman-teman mahasiswa, para mahasiswa yang mau join, bisa langsung join di KTB mahasiswa kita. Dan lalu yang gak kalah pentingnya juga, di hari Senin depan akan ada event yang penting, yaitu kita akan ada Business Talk bersama Koliki. Mungkin untuk ini saya mau minta tolong ke Uyang untuk menjelaskan. Mati, Will. Oke, thank you. Guys, jadi ini pas sekali sama firmannya dari Bu Indri ya. Hidup ini berkelok-kelok. Begitu juga kehidupan usaha kita. Itu penuh kelok-kelok, penuh up and down, penuh tikungan tajam. Ada yang putar balik juga. Nah, jadi ini ada kesempatan emas guys, elder kita dari Shanghai, Koliki, dia sekarang menjabat sebagai chairman dari INACAM. INACAM itu Kamar Dagang Indonesia, Kadin. Sering dengar ya Kadin ya. Jadi dia kepala chairmannya Kadin for China, Kamar Dagang Indonesia for China. Jadi kebetulan dia pas ada acara di Indonesia, ada acara ke Surabaya, kita sempatkan dan dia selipkan waktu untuk bisa sharing-sharing dengan kita. Jadi temanya bisa naik ke atas. Tema yang kita pakai itu stay competitive and scale up. Karena menghidupi yang kelok-kelok tadi. Bagaimana kita bisa tetap kompetitif? Bagaimana kita bisa scale up? Ini terbuka untuk umum guys. Untuk umum, jadi teman-teman boleh ikut, ajak orang-orang lain dari luar gereja pun gak apa-apa. Dan register segera mungkin ya. Ada registration linknya ini. Mungkin dari grup-grup di WA, ini linknya bisa langsung diklik Google Form. Kenapa? Karena jumlahnya terbatas, sebatas tempat ini aja. Sebatas tempat ini, jadi kalau mau segera kita register supaya dapat tempat, limited seat guys. Itu ya, jadi ini kesempatan emas, jarang-jarang, kapan lagi ketemu, bisa dengar langsung dari Koliki, dari chairman-nya INACAM gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dan jangan lupa ada Q&A-nya. Jadi background kita apapun, mau kita profesional, mau kita entrepreneur, mau kita intrapreneur, semua bisa dapat kesempatan untuk bertanya dan mendapatkan jawaban dari Koliki. Oke, jadi segera daftar ya guys ya. Oke, ini ada fotonya di bawah. Dia sering memperantarai banyak deal-deal, ada foto di bawah lagi. Sama ada Pak Luhut, ada Ridwan Kamil juga. Jadi dia sudah biasa untuk berbicara dengan orang-orang dan mengajari orang-orang untuk sekalian kita bisa dapat training. Ya, oke, register segera guys. Thank you. Sekian pengumuman, saya kembali kepada Bu Lili. Ya, terima kasih. Ada video yang mau diputar. Ya, ada pesan singkat dari Pak Agus ya. Kita kangen Pak Agus, hampir 2 minggu tidak berada bersama kita. Shalom, seluruh jemaat SAF House of Restoration yang saya kasihi. Saya sekarang berada di alma mater saya, Asia Pacific Theological Seminary, APTS, Baguio City, Filipina. Terima kasih seluruh jemaat dan tim leadership yang sudah mendukung saya untuk saya menghadiri sebuah conference di sebuah pulau yang lain di Boracay dan kemudian melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi alma mater saya. Karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan, pertemuan bersama dengan tim leadership yang ada di kampus ini. Dan saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa business talk yang kita adakan dan Koliki sudah bersedia menjadi narasumber hadir dari Shanghai untuk mengambil bagian yang penting ini. Saya yakin ini adalah kehendak Tuhan bagi kita semua. Karena ini adalah hati Yesus. Seperti yang Yesus katakan dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Aku datang untuk mencari yang terhilang.
demikian juga kita semua ambil bagian dari hati Yesus ini. Acara Bistok ini adalah acara yang menjawab kerinduan Tuhan untuk datang dan menjumpai mereka yang terhilang. Oleh karena itu, pastikan setiap saudaraku mengambil bagian, mengundang teman-teman, mengundang saudara-saudara untuk hadir. Mereka yang bergerak di bidang bisnis atau mereka yang sedang berusaha atau teman-teman tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang membuat rencana tertentu. Melalui acara ini kita ingin memberkati mereka. Itu yang kita rindukan terjadi. Dan biarlah Roh Kudus memakai kita semua. Melalui acara ini, orang-orang yang terhilang akan ditemukan oleh Tuhan, berjumpa dengan Tuhan sendiri. Seluruh jemaat SHF antusias, jangan ragu-ragu, tetap percaya, yakin bahwa kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Jangan menghemat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukan yang terbaik melalui acara ini, dan biarlah melalui satu langkah awal sejak pandemik kita melakukan reaching out, saudara-saudara pun juga akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang sudah hadir mendukung pelayanan, dan setiap saudaraku yang setia melayani Tuhan dan hadir beribadah. Engkau tahu bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. God bless you all. Haleluya. Tadi Pak Agus nyampaikan tanggal 26, maaf salah, tanggal 25 ya. Jadi bisnis talknya akan diadakan tanggal 25 hari Senin jam 6 sore. Silahkan Bapak Ibu Saudara datang dan juga mengajak teman saudara. Kita akan bangkit berdiri bersama untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir onsite. Kalau kita bisa datang onsite beribadah, silahkan datang ya. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan waktu yang terbaik. Kita mau memberikan kekuatan, tenaga kita, bensin kita yang terbaik untuk datang ke rumah Tuhan ya. Dan di rumah Tuhan kita akan bertemu dengan orang-orang saudara-saudara yang kekasih dan kita saling menguatkan. Saya minta Afi akan berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, dan saya akan berdoa berkat. Silahkan Afi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah berikan kami kesempatan lagi untuk kami bisa beribadah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah kami. Kami sungguh-sungguh merasakan Engkau ya Tuhan. Dan kami telah menerima apa yang menjadi kata-kata-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu lewat Bu Indri ya Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan yang terus berkati Bu Indri untuk pelayanannya, untuk keluarganya, untuk kesehatannya. Biarlah dimanapun Tuhan tempatkan Bu Indri, biarlah Bu Indri terus bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi ya Tuhan. Dan sekarang nanti kami juga akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah kami juga bisa sampai dengan selamat, dan Tuhan yang pimpin aktivitas kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberikan engkau roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Dia dengan benar, sehingga engkau dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Kiranya Tuhan menolong engkau untuk menjadi terangnya dimanapun engkau berada, dan kiranya Tuhan mengulurkan tangannya dan menolong engkau ketika engkau di dalam segala keperluan. Terimalah seluruh berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setur karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan
memberkati kita sekalian dan terima kasih buat para pelayan yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.